Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 biologi. Kami akan memerankan drama dengan tema hormon dalam reproduksi manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Muhammad Nurul Jikram. Saya Febriana Dwi. Saya Jova Irena. Saya Cynthia Dwi Aprilia. Saya Vina Maulina. Saya Dewi Sri Cahya Widul Setiawan. Dan selamat menonton. Kalian tahu nggak sih hormon reproduksi pada manusia itu apa? Hormon reproduksi pada manusia adalah zat kimia yang membantu menjalankan fungsi sistem reproduksi. Hormon reproduksi juga mempunyai peranan penting yang membantu proses pembuahan. Terdapat beberapa jenis hormon reproduksi yang ada pada laki-laki dan wanita. Contohnya adalah FSH, DLH, progesteron, testosteron, dan GnRH. Yang pertama ada penis. Penis adalah organ, bukan otot yang sebagian besar terbuat dari jaringan spons. Jaringan spons ini terisi darah untuk menyebabkan ereksi, sehingga pria dapat melakukan hubungan seks secara mandiri atau secara berpasangan. Penis mempunyai dua fungsi yang paling utama yang mempunyai sebutan uretra. Uretra adalah saluran tipis yang menghubungkan kantung kemih dengan meatus uretra, di mana meatus uretra adalah lubang kencing yang terletak di bagian ujung sistem perkemihan. Kemudian ada epididymis. Epididymis adalah tabung melingkar yang terletak di bagian belakang testis, tempat sperma matang dan disimpan sebelum melepas proses ejakulasi. Apus skrotum atau kantung pelir adalah kantung yang terdiri dari otot yang membungkus testis atau buah zakar. Fungsi skrotum adalah menjaga suhu dari testis agar tetap optimal, yakni di bawah suhu tubuh. Lalu selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran berotot panjang yang membawa sperma dari epididymis ke saluran ejakulasi selama ejakulasi. Vas deferens juga dikenal sebagai uterus deferens, adalah saluran yang membawa sperma matang dari epididymis ke uretra saat proses ejakulasi. Hai, sperma. Sperma adalah sel reproduksi pria yang mengandung kromosom. Saat melakukan hubungan seksual dan terjadi proses ejakulasi, sel sperma akan mengeluarkan pembuahan pada sel telur untuk menghasilkan embrio manusia. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu ada vagina. Vagina merupakan saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Fungsi vagina adalah sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Selanjutnya saya adalah labia majora. Labia majora merupakan bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi wanita dari infeksi. Lalu di sini ada labia minora. Labia minora adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia majora dan mengelilingi bukaan ke vagina serta uretra. Labia minora berfungsi sebagai pelindung bagian tersebut. Dan selanjutnya ada kelenjar Bartholin. Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan ataupun mata. Kelenjar Bartholin berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai peluma saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi utama ovarium adalah sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Klitoris terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsangan bagi wanita saat berhubungan seksual karena memiliki 8.000 ujung saraf titik rangsangan. Ada rahim atau uterus, merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Kemudian fase proliferasi pada fase menstruasi adalah
Fase kedua siklus uretrus saat estrogen mempengaruhi lapisan rahim agar tumbuh dan berproliferasi. Bagian akhir fase folikuler siklus ovarium terjadi bersama fase Lalu ada fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi bermula ketika sel telur dari siklus sebelumnya tidak melalui proses pembuahan. Dengan begitu, hormon estrogen dan progesteron menurun, lapisan rahim yang menebal sehingga tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya ada fase sekresi. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Progesteron menyebabkan keadaan endometrium tetap, tebalnya tapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang, membesar, dan melebar berkelok-kelok, dan banyak mengeluarkan sekret. Fase sekresi ini berlangsung dari hari ke-14 sampai ke hari 28. Bila tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan mengalami peluruhan. Fase kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika terdapat pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim. Umumnya kehamilan akan berlangsung selama 37 minggu hingga 40 minggu yang dihitung dari hari pertama menstruasi. Yang terakhir ada nidasi. Nidasi adalah peristiwa tertanamnya sel telur yang telah dibuahi ke dalam endoterium. Dan selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan plasenta. Plasenta adalah bagian kehamilan yang penting. Plasenta memiliki peran sebagai transport zat dari ibu ke janin, penghasil hormon yang berguna selama kehamilan, serta sebagai barier. Fungsi plasenta adalah mengusahakan janin tumbuh dengan baik. Untuk pertumbuhan ini dibutuhkan dengan adanya penyaluran zat asam amino, vitamin, dan mineral dari ibu ke janin, dan pembuangan CO2 serta sampah metabolisme janin ke peredaran darah